Para siswa, mari kita belajar fisika lagi. Materinya adalah gaya gerak listrik induksi. Sebuah magnet batang jika digerakkan ke dalam lilitan kumparan kawat yang dihubungkan dengan galvanometer, maka jarum galvanometer bergerak. Jarum galvanometer bergerak ini menunjukkan adanya arus listrik atau gaya gerak listrik. GGL ini dihasilkan oleh perubahan flux magnetik induksi dalam kumparan. Saat kutub utara magnet digerakkan mendekati kumparan, arah arus listrik berbeda dengan saat kutub utara magnet digerakkan menjauhi kumparan. Fenomena ini dijelaskan dengan hukum Faraday dan hukum Lenz. Jika ada sebuah kumparan berada dalam medan magnet, maka terdapat garis-garis medan magnet yang masuk ke dalam kumparan. Jumlah garis gaya magnet yang masuk dalam kumparan disebut flux magnet. Secara umum, besar flux magnet dapat dinyatakan V sama dengan B dot A atau V sama dengan BA cos theta. Sudut theta dalam hal ini adalah sudut yang dibentuk oleh garis gaya magnet dengan garis normal bidang kumparan. Sudut theta pada gambar sebelah kiri adalah 0 derajat, sehingga persamaannya dapat dituliskan V sama dengan B kali A. Dengan V adalah flux magnet, B adalah kuat medan magnet, dan A adalah luas penampang. Saat magnet digerakkan mendekati atau menjauhi kumparan, terdapat perubahan flux magnet yang masuk dalam kumparan. Akibat dari perubahan flux ini mengakibatkan adanya perubahan flux induksi. Adanya perubahan flux induksi inilah yang menyebabkan adanya GGL induksi. Besar GGL induksi dapat dinyatakan dengan persamaan epsilon sama dengan min N delta V per delta T. Dengan epsilon adalah GGL induksi, delta V adalah perubahan flux, N adalah jumlah lilitan kumparan, dan delta T adalah waktu. Jika perubahan terjadi dalam waktu sesaat, maka dapat dinyatakan dalam persamaan turunan epsilon sama dengan min N dV dt. Persamaan GGL induksi di atas dikenal dengan hukum Faraday, yaitu GGL induksi dalam rangkaian sebanding dengan laju perubahan flux magnetnya. Sedangkan tanda negatif pada persamaan dinyatakan oleh hukum Lenz, yaitu bahwa flux magnet induksi selalu berlawanan dengan perubahan flux penyebabnya. Pada gambar di samping, saat magnet bergerak mendekati kumparan, jumlah flux magnet dari kutub utara yang masuk ke dalam kumparan semakin meningkat. Oleh karena itu, timbul flux magnet induksi yang berlawanan. Perubahan flux magnet induksi inilah yang menghasilkan GGL induksi. Sebuah logam Pg dapat bergerak bebas di atas atau menempel pada kawat U yang berada pada medan magnet B. Logam Pg digerakkan dengan kecepatan V dalam waktu delta T dan menempuh jarak delta X. Hal ini menyebabkan flux magnet yang dilingkupi kawat U dan logam Pg berubah. Oleh karena itu, terjadi perubahan flux induksi yang berlawanan dengan perubahan flux tersebut. Perubahan flux ini menyebabkan ujung-ujung logam memiliki beda potensial. Ujung logam P menjadi positif dan ujung logam Q menjadi negatif. Artinya pada ujung-ujung logam terdapat GGL induksi.
Hal ini terjadi karena muatan-muatan yang berada dalam logam memiliki kecepatan yang sama dengan kecepatan logam saat logamnya digeser. Ketika muatan bergerak dalam medan magnet, maka akan timbul gaya magnet pada muatan. Muatan negatif akan bergerak ke arah bawah sehingga ujung-ujung kawat Pg memiliki beda potensial. Ketika kawat dihubungkan dengan resistor, arus akan mengalir dari P menuju resistor R, kemudian ke Q, dan kembali lagi ke P. Besar GGL induksi pada logam dapat dituliskan sebagai epsilon sama dengan delta V per delta T. Karena V sama dengan B kali A, persamaan menjadi epsilon sama dengan delta B kali A per delta T, sama dengan B delta A per delta T, sama dengan B delta LX per delta T, sama dengan BL delta X per delta T. Karena V sama dengan delta X per delta T, persamaan menjadi epsilon sama dengan BLV. Dengan L adalah panjang logam, V adalah kecepatan gerak logam, B adalah besar medan magnet, dan epsilon adalah GGL induksi. Logam jika dihubungkan dengan resistor R membentuk rangkaian tertutup, maka arus I yang mengalir pada rangkaian I sama dengan epsilon per R sama dengan BLV per R. Mudah kan? Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya.